إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jal menjadikan kehidupan manusia itu berputar dari satu rasa ke rasa yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Maka tidak akan pernah Anda menemukan satu makhluk, baik dia manusia, baik dia jin, baik dia hewan, baik dia tumbuhan, apapun yang menjadi makhluk bahasa Arab berarti ciptaan, tidak akan ada di muka bumi ini, baik burung di udara, ikan di lautan, maupun hewan-hewan melata, maupun mereka yang ada di hutan-hutan, ataupun manusia, ataupun jin sekalian, tidak akan ada yang Anda temukan kondisinya selalu stabil. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang akan kami putar di antara makhluk-makhluk kami, terkhususnya manusia. Akan ada perputaran roda kehidupan. Tidak ada manusia sekaya apapun saudara, sehebat apapun kerajaannya, seberkuasa apapun dia, tidak ada yang akan pernah lurus-lurus saja kehidupannya. Tidak akan ada yang Anda temukan di antara mereka yang nyaman-nyaman saja kehidupannya. Sehebat-hebatnya seorang raja, ada masanya dia harus turun dari kerajaannya. Sehebat-hebatnya seorang pemimpin, ada suatu masa dia harus dipimpin. Dahulu Pak SBY presiden, sekarang rakyat. Saat ini Pak Jokowi presiden, nanti jadi rakyat. Dulu Muammar Gaddafi memimpin Libya puluhan tahun, dulu dia presiden, raja, sekarang meninggal. Dan begitulah kehidupan saudara sekalian. Dulu ada Bung Karno sebelumnya. Di zaman yang sebelumnya kalau kita tarik mundur, ada raja-raja yang kemudian berkuasa dengan kekuasaannya sebelumnya. Ada Fir'aun, ada Namrud,
dari kalangan orang-orang yang buruk. Ada Abu Jahal dan Abu Lahab dari kalangan orang-orang yang buruk. Tapi ada juga presiden, ada juga raja yang kemudian Allah titipkan kepada mereka rasa amanah, hingga hari ini kepemimpinannya dikenang. Hingga hari ini kepemimpinannya diceritakan yang baik-baik oleh umat setelahnya. Sulaiman contohnya. Sebelumnya bapaknya Daud, sebelumnya Yusuf di Mesir, sebelum Yusuf ayahnya Yakub, sebelum Yakub kakeknya Yusuf Ishak, sebelum Ishak ayahnya Ishak Ibrahim, yang memimpin kota Mekah bersama kaum muslimin, yang memimpin Palestina. Di Mekah dia titip anaknya Ismail, di Palestina ada anaknya Ishak, dan kullan ja'alna nabiyya, dua-duanya dijadikan nabi. Maka yang baik akan baik dan yang buruk akan buruk, saudara. Tugas kita bukan untuk mencela tentang pemimpinnya. Tugas kita bukan untuk terlalu sibuk membicarakan kekurangannya, bukan. Karena setiap orang akan diberikan masing-masing mereka kenikmatan-kenikmatan yang mana itu ada ujian bagi mereka. Saya khawatir rakyat yang terlalu banyak bicara tentang keburukan pemimpin, dia belum pernah doakan pimpinannya. Pernah Anda doakan Pak Jokowi? Kalau Anda belum pernah doakan dan Anda mengkritisi saja, hati-hati. Khawatir dia termasuk orang ikhlas, kita yang dapat pahala, yang dapat dosa ghibahnya. Hari ini dengan segala macam kekurangan, baik di Maros, Sulawesi Selatan, Makassar, kabupatennya, setiap bupati berusaha, setiap wali kota berusaha, setiap gubernur berusaha. Semuanya ujian, saudara. Wabah ini datang bukan dari mereka, dari Allah. Bukan juga hanya karena dosa mereka. Ada dosa-dosa rakyat yang mungkin hingga saat ini kita belum tahu sampai kapan dosa ini, sampai kapan wabah ini akan kemudian berlanjut. Bisa jadi sampai kemudian kita mati. Kita harus terus bermasker, harus terus menjaga jarak dalam sholat, padahal Rasulullah memerintahkan untuk merapatkan saf-saf ketika sholat. Dan itulah yang tadi saya katakan di awal khutbah ini, bahwa hidup seseorang itu diputar balikkan. Hari ini kamu rakyat, besok-besok bisa jadi anakmu yang jadi raja, besok-besok bisa jadi cucumu yang jadi presiden. Dan ternyata saudara sekalian, kita tidak akan dihukum oleh Allah. Kita tidak akan pernah mendapatkan dosa pemimpin-pemimpin kita. Maka jangan cari dosa, jangan cari dosa yang jelas akan menjadi tanggungan dirimu dengan menggibahi, dengan menceritakan jelek, atau bahkan sampai membuat sesuatu yang membahayakan pemimpin-pemimpin. Karena ketahuilah Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak usah khawatir kalau pimpinan itu zalim. Kalau kita sudah doakan, kita coba ikuti semua maunya. Suruh vaksin, kita vaksin. Suruh 2 kali, 2 kali. Besok-besok suruh 5 kali, 5 kali, Pak. Kami siap, rakyat siap. Kita taat agar ekonomi kembali pulih, agar yang kehilangan pekerjaan dan di PHK. Di Makassar saja terhitung puluhan ribu orang, saudara sekalian, kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid. Waktu kami kemarin launching sekolah, berapa banyak yang datang untuk mendaftar
jadi tukang bersih-bersih, saudara sekalian, di Makassar. Saya tanggal 7 September buka sekolah di Makassar. Dan subhanallah, uniknya Allah bukakan bagi saya rezeki. Justru di tengah-tengah pandemi, saya bikin 4 usaha. Mulai dari Oktober 2020 sampai sekarang, saya punya coffee shop, saya punya catering, lalu saya bikin butik, dan sekarang saya launching sekolah. Dan semuanya bukan uang saya, ada-ada saja cara Allah. Datang berapa banyak orang daftar, Ustadz biar saya yang lap-lap debunya, Ustadz biar saya yang pel-pel, Ustadz biar saya yang ambil-ambil daun-daun, berapa saja Ustadz kasih, saya terima. Subhanallah. Dan saya yakin itu juga terjadi di semua kabupaten. Hilang rezeki, hilang pekerjaan. Kalau kita hanya ngomong saja, menjelekkan saja, kita hanya cari dosa. Ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan dapat dosa kezoliman orang lain, dan orang tidak akan dapat pahala kebaikan orang lain. Semua diberikan sesuai haknya. Jadi kalau pimpinan zalim, kita justru ngomong saja, mendoakan tidak. Kita cari dosa, Pak. Dia juga tidak dengar kalau kita omongkan. Kita ngomongin jeleknya, presiden juga nggak dengar, Pak. Menteri juga nggak dengar. Wali kota juga nggak dengar. Bupati juga nggak dengar. Mending doakan. Setelah doakan mereka, doakan diri kita, Pak. Jangan cari dosa pada sesuatu yang bukan semestinya urusan kita. Dan ini yang terjadi saat ini, saudara sekalian. Semua orang merasa sulit ekonominya, seakan solusinya ngomong di warkop, ngomong di tempat-tempat yang lain. Apa Anda kira dengan ngomong itu selesai masalah? Tidak. Wudu, sholat 2 rakaat, doa. Buka mushaf, ngaji. Sedekah, ada 10.000, 1.000 aja, 2.000. Allah tahu kamu sedang sulit. Saudara sekalian, Anda kan tidak pernah tahu, saya pun tidak tahu pandemi sampai kapan. Maka tidak perlu mendahului takdir Allah, tadbir Allah. Tidak perlu mendahului pengaturan Allah. Dan kita tidak perlu mengajari Allah. Apalagi sampai menyalahkan Allah. Ya Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Saya rajin sholat, hari-hari ngaji, saya yang di PHK, tetangga saya ya Allah gak pernah sholat, gak pernah ngaji, malah gajinya naik ya Allah. Ada yang seperti itu, Pak. Banyak. Udah sholat, ngaji, rajin ibadah, di PHK, di perusahaan. Ada temannya, tetangganya, sholat gak pernah, ngaji gak pernah, lalu kemudian justru dia naik gaji di tengah Covid. Orang itu gak terima, lalu dia menyalahkan Allah. Ya Allah, Engkau gak adil ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Na'udzubillah. Apa kamu tahu tentang 10 tahun ke depan? Apa kamu tahu tentang hari esok? Apa kamu kira Allah buta? Apa kita kira Allah tidak melihat dan tidak mendengar, saudara sekalian? Bukankah semua ujian datang dari Allah? Bahkan kemudian semua masalah juga datang dari Allah. Dan yang menyelesaikan masalah ujian juga Allah. Bukankah sebelum Anda hidup yang menghidupkan Allah, yang menitipkan nyawa di dalam tubuh Anda, menitipkan oksigen yang gratis yang Anda bisa hirup kapan saja juga Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi kehidupan Allah, yang mencabut rezeki Allah. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, kata Allah, Allahumma malikal mulk. Allah lah malikal mulk, raja di atas segala raja. Tu'til mulka man tasha. Ya Allah, Engkau berikan kerajaanmu kepada siapa yang kamu pilih. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha.
tasha. Engkau cabut kerajaan itu, engkau cabut nikmat itu kapan saja kau mau, dari siapa saja yang kau ingin cabut ya Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Dan engkau muliakan siapa saja yang engkau muliakan. Bisa jadi saudara, mungkin kita kehilangan pekerjaan padahal kita rajin ibadah, tapi bisa jadi itu cara Allah untuk memuliakan kita nanti di akhirat. Kita disuruh bersabar dengan keadaan ini, kita disuruh mengaku dan ridha dengan takdir ini agar Allah muliakan kita di akhirat. Siapa yang sangka yang tadi sahabatmu, yang tadi temanmu yang naik gaji di tengah Covid, selesai Covid dia yang kehilangan pekerjaan, Anda yang dimuliakan dan diberi pekerjaan yang lebih dari gaji dia. Kuncinya ridha pada setiap ketetapan Allah. Makanya Allah mengatakan wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan yang engkau ingin muliakan ya Allah. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan siapa yang engkau ingin hinakan. Tu'izzu man tasha, tudhillu man tasha, biyadikal khair, dengan ketetapanmu yang indah. Gak usah protes, pasti indah. Terus saja sholat, terus saja ngaji, terus saja berbakti pada orang tua, terus saja sedekah, terus saja berbuat amal saleh, terus saja berbuat kebaikan. Apapun yang datang sudah pilihan Allah, apapun kenyataannya sudah pilihan Allah. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha kita. Semua akan mati, semua akan wafat. Yang tinggal hanya cerita, dan catatan malaikat tidak akan pernah berhenti. Maka saat itulah yang paling menjadi senjata pamungkas orang beriman menghadapi semua takdir Allah adalah ridhonya kepada Allah. Kita akan ajarkan satu doa yang kalau Anda hafalkan dan baca tiap pagi dan petang, Allah akan menjadikan kita orang yang ridha dan kita diridhai oleh Allah. Pada khutbah kedua insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin ibni Abdillahi salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah berfirman dalam ujung surah Al-Fajr. Dengarkan baik-baik sebelum saya ajarkan doa Nabi kita yang kalau Anda baca tiap pagi dan petang 3 kali, saudara sekalian, Allah akan ridha kepadamu. Semua urusanmu dibersamai oleh Allah. Semua kehidupanmu, langkah-langkahmu, pekerjaanmu, semuanya diridhai Allah. Tapi sebelum itu dengarkan ayat ini, ayat yang bercerita tentang orang-orang yang diridhai Allah di dunia hingga akhirnya mereka di surga nanti tidak perlu dihisab. Hisab itu dihitung, tidak perlu. Tidak perlu diazab. Gak perlu transit di neraka, padahal kita semua punya dosa. Ada golongan orang-orang yang diundang Allah. Kalau seperti orang-orang yang berhasil di pendidikannya, SMP, SMA, kalau dia terbaik di SMP-nya, biasanya belum mendaftar dia, sudah banyak SMA unggulan yang minta dia masuk secara beasiswa. Begitu juga sebaliknya, kalau dia lulusan SMA terbaik di lulusan SMA itu, dia kadang-kadang nggak perlu daftar. Banyak perkuliahan, kampus-kampus yang mengirimkan dia undangan untuk masuk secara gratis. Begitu juga dengan hamba Allah.
Mau diundang langsung masuk surga, tidak perlu dihisab, tidak perlu diazab, nggak perlu ditransitkan ke neraka, padahal kita semua punya dosa dan tidak mungkin kita masuk surga kecuali semua dosa dihabiskan, diampuni. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah. Diundang Pak, sini, kembali kepada saya, kata Allah. Radiyah, coba lihat kuncinya, radiyah, mardiyah. Coba lihat, ini inti dari kehidupan Pak. Ridho dan Allah ridho. Kita ridho sama Allah, radiyah. Allah ridho sama kita, mardiyah, ridho. Ini nasib kita Pak. Kakek kita sebelumnya belum tentu, bahkan mungkin tidak ada wabah Covid. Tahun 70-an mungkin tidak ada Covid Pak. Tahun 60-an, 50-an, 40-an sebelum kemerdekaan mungkin mereka tidak perlu divaksin. Mungkin tidak ada yang di PHK sebanyak ini, mungkin sampai Covid ini berlangsung sampai 2 tahun. Kita yang dipilih Allah untuk ridho akan ketetapan Allah. Covid di saat kita hidup Pak, 2300 belum tentu ada Covid. 2021 kita kena Covid Pak. 100 tahun lagi belum tentu ada ini wabah, karena dia tidak tiap tahun dan tidak tiap umat ada. Kita yang dipilih Allah untuk ridha, radiyatan mardiyah, supaya Allah juga ridho sama kita. Saat saya di PKHK, ridho Pak. Mungkin ada pekerjaan yang lain Pak, yang Allah siapkan untuk Bapak. Ustadz, anakku tidak bisa sekolah, tidak punya biaya-biayai karena gaji saya dipotong. Ridho Pak, ridho, karena mungkin nanti di kemudian hari ada nikmat yang Allah siapkan untuk Bapak. Radiyatan mardiyah. Kalau kita sudah ridho, Allah pasti ridho. Apa balasannya? Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, fadkhuli. Kalau kita sudah diridhoi, karena kita ridho sama Allah, semua yang ditetapkan Allah kita ridho, maka Allah katakan, saya juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku yang saleh. Dikumpulkan kita bersama para nabi, para sahabatnya, orang-orang saleh. Tidak cukup, wadkhuli, silahkan masuk jannati, masuk surgaku, silahkan. Gak perlu saya hisab, gak perlu saya hitung mana amal baikmu, mana amal burukmu. Saya gak perlu hitung, kata Allah, karena kamu sudah ridho sama semua ketetapanku dan saya sudah ridho sama kamu. Silahkan masuk ke golongan hambaku yang saleh dan kalian masuk ke dalam surgaku. Lalu Nabi kita mengajarkan di penghujung khutbah Jumat ini, ada satu doa. Kata Rasulullah, asalkan kita menjalankan kewajiban Pak, salat 5 waktu, tidak bolong salat 5 waktu. Adapun masalah sedekah, puasa sunnah, itu tambahan dari bapak-bapak, tambahan dari kita umatnya. Tapi yang penting jangan tinggalkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan salatnya, wahai para pencari harta, para pencari uang, para pencari kehidupan, jangan cuma seminggu sekali salat, nanti Jumatan baru dia salat. Dia tidak salat subuh, zuhur, asar. La ilaha illallah, naudzubillah. Jangan, asalkan kita penuhi kewajiban dan kita baca doa ini setiap pagi 3 kali Pak, setiap petang 3 kali, kata Rasulullah. Dan Rasulullah amalkan ini doa. Tidaklah datang waktu pagi kecuali Rasulullah baca doa ini 3 kali supaya Allah ridha sama dia. Dan tidaklah datang waktu sore, petang, kecuali Rasulullah baca doa ini 3 kali agar Allah ridha padanya. Lalu Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, siapa yang membaca doa ini setelah dia menunaikan kewajibannya, Allah akan ridha padanya. Dengar baik-baik doanya, saya tidak ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami
dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. 3 kali pagi, 3 kali sore. Tunaikan salat 5 waktu, Anda menjadi orang yang diridhai Allah, asal jangan buat dosa, jangan berzina, jangan merampok, jangan mencuri, asal jangan buat dosa. Allah ridha sama kita, surga menanti kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Raditu billahi rabba, saya ridha Allah Tuhanku, wa bil islami dina, saya ridha Islam agamaku, wa bi Muhammadin, saya ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulku dan nabiku. Maknanya kalau kita sudah mengatakan raditu billahi rabba, saya ridha Allah Tuhanku, apapun yang Allah takdirkan untukku saya ridha, karena Allah yang paling tahu tentangku. Wabil islami dina, saya ridha apapun yang diatur agamaku, tidak berzina, tidak boleh merampok, tidak boleh korupsi, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh ghibah. Saya ridha Islam agamaku. Saya disuruh salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, saya salat, itu aturan agamaku. Wabi Muhammadin, dan saya ridha Muhammad sebagai nabiku. Apapun yang dicontohkan Rasulku, makan tangan kanan, minum tangan kanan, saya lakukan. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluarga kaki kiri, baca doa, saya lakukan. Apapun yang dicontohkan nabiku, saya ridha untuk mengikutinya. Kalimat yang singkat tapi dahsyat, saudara sekalian. Rutinkan 3 kali pagi hari, sebaiknya setelah sholat subuh, dan rutinkan 3 kali sore hari, sebaiknya setelah salat asar. Insya Allah Allah akan ridha kepada kita. Terakhir kita berdoa. Saya yakin kita butuh doa, dan inilah senjata kita pada Allah. Terus bagi yang masih sakit, masih yang terbaring karena COVID maupun karena penyakit yang lainnya, kita doakan. Dan terus bagi yang mereka kehilangan pekerjaan, saya faham betul saudara sekalian keadaan umat hari ini, keadaan bangsa kita hari ini, tetapi ridholah sama Allah. Ada ji itu jalannya, ada ji itu caranya Allah. Ikhlas karena Allah, terus ibadah, terus doa, biar Allah yang tunjukkan jalannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk semua yang hadir di masjid ini dan mendengarkan khutbah kami ya Allah. Kami meminta padamu agar Engkau mengampuni kami semua ya Allah, agar Engkau memaafkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang memiliki keluarga yang masih sakit atau terkena COVID-19 ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi ya Allah, anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma ya Allah, seandainya jika ada di antara yang hadir hari ini atau di antara umat muslim di Kabupaten Maros, di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan, atau di seluruh Indonesia yang kehilangan pekerjaannya ya Allah, kekurangan rezekinya ya Allah, kesulitan memberi susu untuk anak-anaknya ya Allah, kesulitan untuk mengadakan air minum untuk keluarganya ya Allah. Ya Allah, dengan zat-Mu dan kekuatan-Mu ya Allah, berikan mereka ganti rezeki yang lebih baik dari yang kemudian hilang dari mereka ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha pengasih ya Allah. Jangan Kau biarkan umat-Mu ya Allah, umat Nabi-Mu, jangan Kau biarkan hamba-Mu ya Allah kelaparan di jalan-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami kehausan di jalan-Mu ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan ya Allah, agar tidak ada lagi seorang ibu yang harus mencuri untuk susu anaknya ya Allah, agar tidak ada lagi seorang nenek yang harus mencuri untuk minum cucunya ya Allah. Ya Allah, perbaiki negeri kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, perbaiki presiden kami, wakil presiden kami, menteri-menteri kami. Perbaiki mereka semua dengan keimanan dan ketakwaan, agar mereka memimpin kami dengan amanah dan sifat kejujuran, agar mereka tidak mengambil kezaliman di tengah keberkuasaan ya Allah.
kami titipkan kepadamu ya Allah. Kami rakyat hamba yang lemah, tapi kami memiliki Allah, memilikimu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyaksikan yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, hukumlah orang-orang yang zalim sesuai dengan kezalimannya, dan berkahilah orang-orang yang adil sesuai dengan keadilannya ya Allah. Engkau Maha Adil, Engkau Maha Bijaksana ya Allah. Jaga mereka yang telah berbuat baik untuk Kabupaten Maros. Jaga mereka yang telah berbuat amal saleh untuk Kabupaten Maros, Kota Makassar, seluruh Sulawesi Selatan, dan juga seluruh negeri Indonesia ya Allah, dan seluruh umat muslim yang ada di berbagai penjuru duniamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, kami mengakui kami banyak zalim padamu ya Allah. Mungkin banyak di antara kami yang tidak menunaikan salat 5 waktunya ya Allah. Mungkin banyak di antara kami yang tidak pernah salat. Mungkin banyak di antara kami yang tidak salat ya Allah. Kami mohon maaf. Maafkan kami ya Allah. Mungkin Engkau sedang murka, lalu Engkau mengutus wabah ini untuk jadi pelajaran bagi kami ya Allah. Ya Allah, dengan keadilan-Mu kami memohon ya Allah, angkatlah wabah Covid ini segera ya Allah, agar kehidupan kami kembali normal, agar kami bisa bersilaturahim, bisa kembali berjabatan tangan dengan bebas, bisa kembali merapatkan saf-saf kami ketika kami salat ya Allah, bisa kembali merasakan nikmatnya haji dan umrah, nikmatnya kemudian berhaji dan berumrah, tawaf di Ka'bah-Mu, mengunjungi makam Nabi-Mu ya Rabbal Alamin. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Sudah 2 tahun kami belum haji, belum umrah. Banyak di antara kami yang sudah rindu dengan Ka'bah-Mu ya Allah, sudah rindu dengan umrah kepadamu ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah ini agar kemudian kami bisa kembali hidup dengan baik ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami maaf ya Allah. Kami berjanji akan memperbaiki salat kami. Kami berjanji akan memperbaiki bacaan Quran kami, akan memperbanyak sedekah-sedekah kami, akan lebih banyak mengasihi anak-anak yatim, akan lebih banyak menyantuni fakir miskin ya Allah. Dan bagi para anak muda, kami doakan ya Allah, jadikan anak-anak muda kami orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk kebaikan dan ketakwaan. Jauhkan mereka dari perbuatan yang sia-sia, jauhkan mereka dari khamar, minuman keras, narkoba. Jauhkan anak-anak muda kami di Kabupaten Maros, di Kota Makassar, dan di seluruh Indonesia dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Bimbinglah generasi-generasi kami ya Allah, agar kami kelak dapat memperbaiki negeri ini dengan penghafal-penghafal Al-Quran, dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.